Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue pengen ngebahas salah satu topik nih ya, yang dimana lebih baik nabung arisan atau nabung di investasi nih. Pasti banyak pertanyaan atau orang-orang di sekitar kalian yang benar-benar sering main arisan, ya kan? Ya sebenarnya sih nggak masalah ya, mau nabung dimanapun, tapi kita akan ngasih tahu tentang kelebihannya, keuntungannya, ya kan? Tentang nabung di investasi atau di arisan. Jadi dari arisan dulu ya. Dari arisan itu kalau menurut gue yaitu nabung bersama. Ketika yang seharusnya kita bisa dapetin target A dalam seminggu, kita bisa dapetin target kita dalam sehari, ya. Tapi bayarnya tetap waktu seminggu. Tadi kita nggak usah bayar seminggu ya. Lagi gatal hidung, lagi pilek. Oke, kita lanjut. Jadi gini, ada 10 orang nih. Ini gue akan kasih clue-nya. Ada 10 orang. 10 orang yang main arisan dalam waktu 10 hari juga. Nah, berarti kalau satu orang sehari itu kita harus bayar 100.000 nih ya. Arisan 100.000 nabung nih di arisan. Jadi 10 hari itu udah 1 juta kita dapat. Seharusnya kita dapat 1 juta. Tapi karena yang mainnya 10 orang itu cepet 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 ya berarti dalam seminggu itu 10 hari itu bisa ngumpulin 1 juta, 1 juta berarti bisa ngumpulin 10 juta ya. 10 juta dalam 10 hari. Nah, ternyata dalam 10 hari itu dikocok lah ya. 10 hari, dalam 10 hari itu dikocok nih. Jadi yang pertama keluar namanya itu dia yang dapetin uang 10 juta itu yang dari nabung bersama nih yang 10 orang ini nih. Ngerti dari sini paham gak sih? Maksudnya eh 10 hari ya, ya 10 hari. Nah, lalu dapatlah yang pertama kan. Lu bayangin kalau kita nabung sendiri 100.000 dalam 10 hari kita cuma dapat 1 juta. Tapi kalau 10 orang ya nabung sama-sama 100.000 dalam 10 hari terus main arisan ya digocok dan namanya yang pertama keluar itu dapat 10 juta. Lalu gimana yang udah dapat apakah bayar lagi? Tetap dong. Kan ini tetap bayar lagi. Tetap bayar ya. Nanti dikocok lagi seperti itu sampai semua rata kebagian semua 10 orang itu. Jadi yang pertama udah kebagian nih kan ada 10 orang. Nah, satu orang udah kebagian 10 juta karena namanya udah duluan nongol. Nah, nanti yang namanya udah nongol ini ya cuman sisanya bayar ya. Bisa bayar tapi enggak dikocok lagi namanya. Biasa begitu kalau arisan. Nah, nanti tinggal giliran 10 hari lagi nih. Kan udah 10 hari, kan 10 hari lagi ya. Udah terkumpul 10 juta. Berarti sisa 9 orang nih. Dan ternyata salah satu dari 9 orang ini dapat juga 10 juta. Berarti sisa 8 orang lagi ya. Seterusnya sampai 8 orang ini semuanya dapat 10 juta, 10 jutanya. Jadi ibaratnya nabung bersama. Kekurangannya atau kelebihan gimana? Kelebihannya kalau kalian-kalian yang butuh uang itu dengan cepat ya, ibaratnya butuh buat kebutuhan buat bisnis lagi ya dengan modal 10 juta ya enak. Jadi kalian cuma nabung selama 10 hari itu seharusnya kalian dapat 1 juta, kalian dapat 10 juta. Tapi ya begitu, 9 jutanya tetap kalian harus kayak nabung. Ibaratnya kita tuh udah yakin nabung kita tuh bakal 10 juta cuman diperpendek atau dipercepat gara-gara 10 orang ini patungan. Nah, begitupun beli giliran terus. Yang enak kalau kalian tanya, enakan yang dapat pertama atau yang terakhir? Ya itu sebenarnya sih tergantung kebutuhan masing-masing. Ada yang buat nanti dah gue di akhir aja buat ibaratnya gue mau nabung bener-bener nabung 10 juta tuh brek. Maksudnya brek itu dalam artian dia udah selesai nih ya udah nabung selesai semua kan dia terakhir dia dapat 10 juta dia nggak bayar lagi ya karena emang udah sisa dia sendiri. Nah ada yang maunya yang pertama karena buat kebutuhan pengen dapat duluan, ada buat usaha dan lain-lain itu sesuai sama masing-masing. Nah itu mungkin kelebihannya cuma begitu doang. Ada untungnya nggak sih Hen? Sebenarnya gini guys, main arisan itu kadang ada yang biaya admin malah berkurang. Jadi kalian harusnya nabung bisa dapetin 10 juta ya. Kalau nabung sendiri kan kita dapetin 10 juta itu lama ya, 100.000 sehari, 100.000 sehari, lama ya. Tapi kalau kita bareng itu cepet ya, kadang 10 hari pun 10 hari sekali kita udah dapet ya, entah itu sebulan sekali ya, kita udah dapet. Cuman ya gitu, ada biaya admin, biasa ada biaya admin yang harus dibayarkan kalau arisan. Gua nggak tahu tapi di arisan di sekitar kalian gimana? Ada biaya admin, terus apa lagi ya? Mungkin kadang ada yang dirugikan itu yang belum dapet ya, belum dapet giliran arisannya ya. Kadang yang udah bayar, udah dapet itu bayarnya agak lelet. Bukan lelet, kadang ada yang nanti itu yang bikin eh, minus. Maksudnya yang bikin resiko kerugiannya itu kalau gua. Nah,
dan nggak ada dapat untung. Beda sama investasi. Nah, kalau kita investasi nih dengan modal 100.000, 100.000, 100.000, keuntungannya yaitu ya kita dapat bunga ya, atau dapat kalau dari saham itu dividen ya, atau bunga lah kita sebutnya, keuntungan dari kita naruh modal di suatu produk atau platform sebuah investasi dan kita dapat untung. Dan nggak ada, biasanya biaya admin itu jarang-jarang banget, jarang banget kita nggak ada biaya admin ya. Meskipun ada pun itu bakal tertutup dari keuntungannya. Kalau gua, menurut gua tuh tetap kita untung kalau kita investasi, dan itu untungnya ya, untungnya. Terus kadang harga keuntungannya pun nggak harus kayak relatif A gitu, nggak bisa diukur. Jadi kadang semakin lama kalian investasi semakin untung, semakin besar. Nah, dari segi kekurangannya apa? Ya, kalau arisan kita udah tahu nih kekurangannya. Nah, kalau investasi itu kekurangannya biasanya karena banyak jenis investasi, jadi kita golongi investasi yang minimal risikonya kecil ya, yang nggak terlalu risiko besar. Ada yang risiko kecil ya. Ya paling kalau kalian nggak paham, nggak ngerti investasi bidang produknya, kalian bakal rugi, kalian bakal ketipu, kena bodong. Tapi kalau ketika kalian udah paham ya, udah ngerti tentang produk yang kalian investasiin tuh keamanannya gimana, platform tempat penyedianya itu, kalian udah enak, kalian tinggal kebiasaan aja. Ya dan bedanya tuh kalau si eh, arisan ini kita ngambilnya itu tergantung giliran, entah dikocok ya arisannya atau apa ya, itu tergantung dari ya untung-untungan ya, kita duluan alhamdulillah, kadang ada yang terakhir, ada yang ke nomor 5 ke 7. Nah, tapi beda cerita sama investasi. Kalau investasi ini di awal kita itu udah dikasih tahu, ada yang bisa diambil kapan aja dimanapun, ada yang seminggu, sebulan, 2 bulan, itu tergantung pilihan kalian. Nah, kalau yang arisan itu nggak bisa milih ya. Ya, kecuali kalau kalian ada orang dalam, oke lah ya. Tapi kalau yang investasi malah lebih enak. Jadi tanpa orang dalam pun kita udah kayak, ah gue mau sebulan ini mau ambil. Oke, sebulan udah kalian dapat untung segini, udah ada takarannya gitu. Keuntungannya, bunganya ya berapa. Ya kadang ada juga yang melebihi dari keuntungan takaran yang kita targetin. Jadi kalau kalian mau arisan atau nabung investasi itu sih pilihan kalian. Mau dua-duanya juga boleh. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, kalau gue sendiri untuk arisan enggak ya. Kenapa enggak? Resikonya lebih besar dibandingkan investasi. Kalau investasi ini gue bisa ukur gitu resikonya. Maksudnya gue paham, ibarat gue udah paham memilih ya produk atau platform penyedia ya. Apakah resmi, apakah resiko ke depannya gimana, apakah ada asuransi yang mau backup dana kita, itu semua udah tertera ya biasanya di dalam aplikasi tersebut. Beda cerita kalau sama yang arisan. Nah, arisan ini resikonya itu selalu ada dan kita nggak bisa kayak mengendalikan resiko itu. Maksudnya nggak ada backupan, nggak ada kayak asuransinya, ya kan? Kalau salah satu orang yang kalian udah dapat, ibaratnya ya belum dapat deh, nggak bayar, telat bayar, itu bakalan apa ya, memperlama lagi ketika kalian mau dapetin tuh duit. Bukan itu hanya jadi kalian bisa berantem, ya kan? Ada masalah, padahal apalagi kalau sama teman, sama keluarga, yang ada malah semakin merusak hubungan. Kalau gue sih makanya enggak dulu ya. Ya mungkin dari kalian bisa meminimalisir dari resiko tersebut, seperti cari yang benar-benar yang bayarnya bagus, yang udah punya pekerjaan tetap, dan yang ya kalian tahulah sendiri ya. Tapi kalau gue nggak mau ribet-ribet seperti itu, gue maunya kayak ah ya udahlah, gue udah tahu semua terinci, terperinci, dan ABC ya, ibaratnya ini bangkrut tutup ya, ada asuransinya gitu, nge-backup dana kita yang telah kita investasikan ke platform tersebut. Kalau gue begitu. Jadi kalau kalian tanya untungan mana arisan sama investasi, pasti investasi. Karena investasi itu ketika kalian nabung 300 GoPay itu pasti berkembang. Pasti ada bunganya, keuntungan, karena dikelola ya kan. Uang kita tuh dikelola untuk entah itu produk bisnis atau produk lainnya yang untungnya itu nanti dibagikan ke kita. Ya kalau saham namanya dividen. Nah itu, atau dari harga kenaikan. Nah, kalau arisan itu ya gitu-gitu aja. Jadi nggak ada tuh kayak bunga atau untung, malah kita biasa kena biaya admin, kadang ada yang traktir ini, ya mungkin buat senang-senang, buat happy-happy ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk difokusin buat dapat keuntungan, ya lebih baik investasi. Tapi setelah itu udah baik lagi ke diri kalian sendiri. Kalau ini menurut pandangan gua aja. Jadi
Semua hal yang gue jelasin itu mohon dicerna dulu ya. Diambil hal baiknya ya. Kalau ada hal baik ya silakan alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada kalian skip aja. Mungkin bukan jalan untuk kalian. Jadi pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue dan sampai jumpa lagi di next video.